Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah bisa diulangi? Bisa, Bu. Nah, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, dengan berdoa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu nih, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini, Ananda? Tidak, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hadir ya semuanya. Iya, Bu. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran sekitar pada pertemuan minggu lalu tentang perkembangan teori atom? Masih, Bu. Nah, menurut Anda apa saja perkembangan teori atom yang kita ketahui? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Silakan Silva. Nah, kalau perkembangan teori atom itu dia ada mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, dan juga mekanika kuantum. Nah, benar sekali nih Silva. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron atom Bohr. Siapa yang masih ingat kalau atom Bohr itu seperti apa definisinya? Saya, Bu. Ya, silakan Hana. Jadi, atom Bohr itu inti atomnya berada di tengah atom. Elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentunya. Jadi setiap lintasan memiliki tingkat energi tertentu. Elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau melepaskan energinya, Bu. Nah, benar sekali Hana. Tadi atom Bohr itu membicarakan kalau terdapat inti atom. Nah, pada gambar tata surya berikut, matahari itu sebagai apa sih? Sebagai inti, Bu. Nah, benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang konfigurasi elektron pada atom Bohr. Dalam mempelajari ini kita akan tahu nih elektron valensi dari suatu unsur, periodenya dan golongannya dalam tabel periodik. Nah, materi ini juga berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya warna-warna yang diciptakan oleh kembang api dan juga lampu neon karena adanya perpindahan elektron dari dalam sebuah atom. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian itu aktif dalam bertanya, berdiskusi, dan berpikir kritis selama pembelajaran berlangsung. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pretest, yaitu berguna untuk mengukur kemampuan Ananda sebelum melangsungkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini terdapat barcode. Silakan Ananda scan untuk masuk ke dalam soal-soalnya. Baik, Bu.
kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis penulisan konfigurasi elektron berdasarkan model atom Bohr secara tepat melalui kegiatan mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan, dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, serta mengkomunikasikan hasilnya. Nah, pada yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan antara konfigurasi elektron model atom Bohr dengan jumlah elektron valensinya secara tepat melalui kegiatan mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan, dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisa data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, serta mengkomunikasikan hasil. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan konfigurasi model atom Bohr dengan letak unsur dalam sistem periodik, yaitu pada periode dan golongan secara tepat melalui kegiatan mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, serta merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data, dan mengevaluasi dan merefleksi dan serta mengkomunikasikan hasilnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, Ibu ingin membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok depan itu kelompok pertama dan kelompok belakang itu kelompok kedua. Baik, Bu. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Mohon dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Silakan duduk secara berkelompok. Silakan dibaca dulu petunjuk LKPD-nya. Baik, Bu. Ibu. Enggak. Apakah sudah dibaca LKPD-nya Anda semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan dibuka pada tahap stimulasinya. Silakan dibaca dahulu. Sudah kalian membaca wacana yang ada di LKPD tersebut? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba dibuka bagian problem statementnya. Nah, kan setelah kalian membaca nih, pasti ada nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah membacanya. Silakan buat pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu di dalam kolom problem statementnya. Silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, Ibu.
siap rumusan masalahnya? Nah, sekarang untuk menentukan hipotesisnya atau jawab dugaan sementara, silakan Ananda searching di HP ataupun boleh dibuka buku paketnya untuk menjawab hipotesis, untuk menemukan dugaan sementaranya dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Silakan Ananda dengan waktu lebih kurang 30 menit. jawabannya anu deh ya. Mantap Sil, maju Sil. Oh. Nah, untuk kelompok 1 silakan dimulai presentasinya. Perkenalkan dulu dirinya ya.
Silakan dimulai. Kepada ibu dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait KKPD tentang materi konfigurasi elektron atom bor yang akan dibacakan oleh rekan saya, Hana. Kepada Hana dipersilahkan. Udah. Dia mah kok dia? Buka TV. Berdasarkan wacana dan gambar yang telah kami amati, kelompok kami menemukan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana susunan elektron pada kulit atom menurut model atom bor. Kedua, bagaimana menentukan elektron valensi suatu unsur. Ketiga, bagaimana menentukan periode dan golongan unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Yang keempat, mengapa setiap unsur memiliki konfigurasi elektron yang berbeda. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Cika. Nah, jadi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, hipotesis yang kelompok kami dapatkan itu adalah yang pertama, elektron tersusun pada kulit-kulit tertentu yaitu KLMN. Yang kedua, jumlah elektron pada kulit terluar menentukan elektron valensi suatu unsur. Dan yang ketiga yaitu jumlah kulit atom menentukan periode unsur, sedangkan jumlah elektron valensi itu menentukan golongan unsur. Dan yang terakhir yaitu setiap unsur memiliki konfigurasi elektron yang berbeda karena jumlah elektronnya berbeda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Kepada Hana dipersilakan. Baiklah, selanjutnya dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat di jalan LKPD tadi yang telah kami diskusikan. Yang pertama, pengertian konfigurasi elektron dan elektron valensi. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit-kulit atom sesuai tingkat energinya, sedangkan elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit telur atom dan berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Kemudian yang pertanyaan kedua, jumlah maksimal elektron setiap kulit adalah jumlah maksimalnya dihitung menggunakan rumus 2n pangkat 2, di mana n itu adalah nomor kulit atom. Misalnya pada kulit K mempunyai 2 elektron, kulit L mempunyai 8 elektron, kulit M mempunyai 18 elektron, dan kulit N itu 32 elektron. Kemudian periode dan golongannya. Periode adalah letak unsur berdasarkan jumlah kulit atom yang terisi elektron, sedangkan golongan itu adalah letak unsur berdasarkan jumlah elektron valensi. Cara menentukannya itu jumlah kulit terisi itu sama dengan periode dan jumlah elektron valensi itu adalah golongan. Yang selanjutnya yaitu pembuktian atau verification dari kelompok yang kami dapatkan, yaitu berdasarkan hasil analisis hipotesis kelompok kami itu terbukti benar dikarenakan yang pertama itu karena elektron tersusun pada kulit tertentu. Yang kedua yaitu elektron valensi berasal dari kulit terluar atom. Yang ketiga yaitu periode ditentukan dari jumlah kulit yang terisi elektron. Dan yang terakhir yaitu golongan ditentukan dari jumlah elektron valensi. Sekian dari saya kembalikan kepada Silva.
Nah, setiap unsurnya itu memiliki konfigurasi elektron yang berbeda sesuai dengan jumlah elektronnya. Nah, elektron valensi ini digunakan untuk menentukan golongan unsur, sedangkan jumlah kulit atom digunakan untuk menentukan periode unsur dalam sistem periodik. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu mengapa konfigurasi elektron model Bohr masih digunakan, padahal ada model atau modern yang lebih lengkap. Baik, terima kasih kepada Tata. Jawabannya, pertanyaannya akan dijawab oleh Cita. Kepada Cita, dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tata. Jawabannya itu karena pada model Bohr itu lebih sederhana dan mudah digunakan untuk memahami dasar susunan elektron, mulai dari elektron valensi serta periode dan golongan unsur. Nah, sekian dari saya. Apakah jawaban dari saya dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji, saya bisa menerima jawabannya. Terima kasih. 1, 2, 3. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hasil presentasi dari kelompok 2 tersebut sudah bagus. Silakan duduk. Nah, jangan lupa diberi apresiasi buat kelompok 2. Selamat duduk kembali. Terima kasih, Bu. Nah, tadi kan udah mendengar nih presentasi dari temannya. Siapa yang ingin menyimpulkan apa hasil presentasi dari teman-temannya tadi? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Baik, Aidi, silakan. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi elektron model atom Bohr menunjukkan susunan elektron pada kulit-kulit atom berdasarkan tingkat energinya. Setiap kulit atom memiliki kapasitas elektron yang berbeda sesuai dengan aturannya. Sekian, Bu. Nah, benar sekali nih apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, itu sudah benar sekali. Nah, sekarang Ibu pertegas kembali tentang konfigurasi elektron model atom Bohr merupakan susunan elektron pada kulit-kulit atom sesuai tingkat energinya. Setiap kulit atom itu memiliki kapasitas elektron yang tertentu. Yang digunakan rumus untuk menghitungnya adalah 2m². Nah, di mana m itu adalah barisan kulitnya. Misalnya K itu di barisan kulit berapa setelah inti atom, K itu misalnya di N1. Jadi 2 dikali 1 dipangkatkan jadi 2, jadi kulit K itu maksimumnya 2. Nah, begitu juga seterusnya. Pada elektron terdapat juga kulit terluar yang biasanya kita sebut yaitu dengan elektron valensi, yang digunakan untuk menentukan golongan unsur, sedangkan jumlah kulitnya digunakan untuk menentukan periode dalam sistem periodik. Dengan memahami konfigurasi elektron, kita dapat mengetahui hubungan antara susunan elektron dengan sistem periodik unsur. Oleh karena itu, konfigurasi elektron ini adalah salah satu dasar yang sangat penting untuk mempelajari kimia selanjutnya. Ibu harap kalian dapat berlatih untuk belajar konfigurasi elektron agar dapat memahami bagaimana elektron valensi itu, golongan, dan juga periode pada unsur yang sangat tepat. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari konfigurasi elektron model Bohr dan juga sudah menentukan nih cara menghitung dan menentukan elektron valensi serta menentukan periode dan golongan pada
dalam sistem periodik. Ibu berharap kalian dapat memahami dan menerapkannya dengan baik. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang masih ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, baik. Untuk melihat nih kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran pada hari ini, silakan scan barcode pada post-test ini. Ini bertujuan untuk melihat sebagaimana kalian paham pada pembelajaran pada hari ini. Silakan di-scan, Ananda. Baik, Bu. Nah, silakan di-scan, dikerjakan secara pribadi ya. Baik, Bu. Selesai post-testnya semua, Ananda? Nah, dengan berakhirnya post-test pada hari ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu harap Ananda semua mempelajari kembali di rumah dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Persiapkan diri untuk materi selanjutnya. Oke, Ananda? Baiklah, karena telah berakhirnya pembelajaran pagi ini, mari ucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya Ananda dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dengerin aslinya ya. Ya, Bu.